Assalamualaikum anak-anak hebat. Alhamdulillah ketemu lagi kita di channel Samini Sinau. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap ceria, tetap semangat belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 2. Kita akan membahas tentang contoh-contoh cerita fiksi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi contoh-contoh cerita fiksi dengan teliti dan mandiri. Cerita fiksi seperti yang sudah kita pelajari kemarin adalah rekaan atau khayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari khayalan pengarang, tetapi juga dapat berdasarkan fakta. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita menarik. Dan kita ingat kembali unsur-unsur teks fiksi ya, yaitu ada tokoh, ada tema, ada alur, ada latar, dan ada amanat. Seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran yang lalu. Nah, sekarang kita akan mempelajari contoh-contoh cerita fiksi. Cerita fiksi itu terdiri dari 1 cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam waktu yang singkat. Contohnya, cerpen Putri Tunjung Buih dan Putri dari Bambu. Yang kedua adalah novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Yang ketiga adalah cerita rakyat. Cerita rakyat ini terdiri dari bermacam-macam ya. Yang pertama ada fabel. Nah, fabel ini apa? Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Contohnya kupu-kupu yang baik hati. Jadi fabel itu ceritanya diperankan oleh hewan-hewan ya. Nah, kemudian legenda. Legenda juga cerita rakyat. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya, asal mula Telaga Warna. Kemudian mite atau juga disebut mitos. Nah, mitos ini adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi dan dianggap suci. Contohnya cerita Nyai Roro Kidul. Kemudian selanjutnya adalah cerita jenaka. Nah, cerita jenaka ini adalah cerita pendek yang berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya cerita jenaka Pak Pandir, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Nah, kemudian cerita rakyat selanjutnya adalah saga atau cerita Panji, yaitu cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Contohnya Calon Arang dan Lutung Kasarung. Nah, anak-anak, yuk kita simak contoh cerita fiksi Kasuari dan Dara Mahkota berikut ini. Kasuari memiliki badan besar dan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayapnya sehingga burung-burung lain tidak kebagian.
Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kasuari tidak memedulikannya. Lama-kelamaan Kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh, dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi, usul Dara Mahkota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepakkan sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Ingat, kita harus menggunakan akal. Serahkan semuanya kepadaku. Aku akan melawannya dalam perlombaan ini, kata Dara Mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Teman-teman Dara Mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Dara Mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang besar? Dara Mahkota menyampaikan tantangannya kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara Mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya, Kasuari menertawakan Dara Mahkota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek Kasuari. Dara Mahkota bergeming. Siapa yang tertawa belakangan? Dia yang menang, sahut Dara Mahkota. Kasuari dan Dara Mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh Dara Mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara Mahkota menyusulnya. Saat asik menoleh, tiba-tiba brak! Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayap pun patah. Semua yang hadir tertegun, tetapi Kasuari tak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Sayangnya, dia terus terjatuh dan menggelepar di tanah. Sementara itu, Dara Mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara Mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasanya menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung terhebat. Namun dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia hanya mencari makan di tanah. Nah, demikian tadi cerita tentang burung Kasuari dan burung Dara Mahkota. Nah, itu adalah kisah keteladanan yang diperankan tokoh-tokohnya itu adalah hewan. Jadi termasuk apa ya kalau perannya itu diperankan oleh hewan-hewan? Kalian ingat kembali ya, dan kalian identifikasi siapa saja tokoh-tokohnya, nama-namanya siapa saja burung tadi. Kemudian bagaimana wataknya, apa yang terjadi, dan apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tadi. Kalian juga dapat mengambil teladan dari cerita ini, bagaimana burung Kasuari yang hebat tapi tidak disukai oleh teman-temannya karena keserakahannya. Nah, demikian tadi pembahasan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Untuk kegiatan belajar lengkap, kunjungi sregepsinau.com. Terima kasih, sampai jumpa.